Mirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama simak pernyataan dari Menek BUMN Erick Thohir berikut ini. Di masyarakat ini juga beredar kurang lebih 1.800 ton emas. Ada yang di bawah bantal, Bapak. Ada yang di toilet, di baliknya ada batu bata dimasukin ke dalam situ, itu realitas. Nah, kita ingin mengundang mereka untuk percaya, Bapak, kepada sebuah sistem keuangan yang formal. Nah, memang kita harus mulai meyakinkan, menggedor mereka, Pak, bahwa ini sistem keuangan yang aman buat mereka. 1.800 ini potensi yang luar biasa, Pak. Dan di sini tentu pelayanan yang selain yang sudah dipaparkan ke Bapak mengenai tabungan emas, gadai emas, ini yang akan memudahkan masyarakat untuk mengalirkan bagaimana mereka bisa mulai menjadi bagian perdagangan emas nasional. Tadi disampaikan ada deposito emas, Pak, ada pembiayaan emas, penitipan emas, dan tentu perdagangan emas secara langsung. Akhir kata Bapak, ini kami semua kementerian di sini, kita berupaya mewujudkan cita Bapak, visi Bapak, di mana bagaimana pertumbuhan ekonomi 8% ini juga harus menjadi perluasan inklusi keuangan serta mendorong pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin kembali lagi ke Pak Rian. Pak Rian, ini di tengah ketidakpastian ekonomi global, kemudian menurunnya daya beli kelas menengah saat ini, bagaimana Anda membaca kehadiran Bank Emas di Indonesia? Apakah kemudian ini memang merupakan salah satu instrumen dari pemerintah untuk menarik dana dari masyarakat? Pertama tentu kita harus appreciate ya dengan hadirnya Bullion Bank atau Bank Emas ini. Karena ini betul-betul mandat dari Undang-Undang P2SK yang kita sampaikan di depan tadi. Yang kedua tentu spiritnya adalah ingin memperkaya pendalaman pasar keuangan Indonesia yang selama ini dikenal amat dangkal, sehingga pilihan-pilihan untuk masyarakat pemilik dana untuk melakukan tindakan investasi itu relatif terbatas. Masyarakat awam tahunya mungkin hanya produk-produk perbankan seperti deposito, kemudian tabungan, dan sebagian pengusaha mungkin giro. Tetapi dolar itu masih ada obligasi, ada saham, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, emas ini menjadi salah satu instrumen pilihan atau alternatif ya bagi pemilik dana untuk bisa melakukan diversifikasi investasi, sekaligus ini sebagai strategi dari diversifikasi risiko atau spreading of risk. Nah, tentu harapannya going forward investasi di underlying emas itu akan meningkat, yang dengan sendirinya tentu ekosistem industri emas ini akan berkembang dengan baik. Dan masyarakat tidak harus, tadi sampaikan juga, tidak harus melakukan tindakan impor emas dari luar negeri, karena potensi emas di dalam negeri itu luar biasa. Ya, dan tentu nanti akan banyak produsen yang membutuhkan financing atau pembiayaan untuk eksplorasi emas di dalam negeri, dan ini membuka ruang untuk ruang financing atau pembiayaan bagi sektor keuangan, baik melalui jalur perbankan maupun jalur non banking yaitu capital market. Nah, overall akhirnya semuanya menurut saya semua pihak yang terkait dengan bullion bank atau institusi emas ini akan menikmati benefit yang luar biasa secara ekonomi, dan mudah-mudahan ini juga tadi disampaikan bisa secara akumulatif membentuk memiliki daya ungkit yang baik bagi ekonomi, setidaknya untuk bisa mendongkrak berkontribusi pada pertumbuhan domestik bruto yang kurang lebih angka nominalnya itu 240 triliun tadi. Ini pada tahap awal ya Mbak Nasa, tentu kedepannya akan lebih besar dan lebih besar lagi. Oke, baik. Saya ke Pak Indra lagi. Pak Indra, kalau dari catatan Anda, sampai di mana sebenarnya literasi keuangan, khususnya pengetahuan tentang investasi emas masyarakat saat ini? Cukup teredukasikah mereka untuk bisa kemudian tahu untung, rugi, resiko seperti apa ketika beralih ke bank emas? Jadi kalau misalnya dari sisi saya sebenarnya investasi emas, dan kalau kita zaman dulu ya nenek itu simpennya emas, sementara kalau kakek itu sukanya tanah atau properti juga gitu. Jadi sebenarnya investasi emas ini salah satu instrumen yang sangat sederhana dan paling mudah dimengerti. Cuma memang challenge-nya, tantangannya adalah bagaimana mengedukasi mereka
untuk menggunakan aplikasi ataupun juga percaya pada lembaga keuangan dalam melakukan investasi emas. Karena selama ini banyak masyarakat masih percayanya ya kalau beli emas ke toko emas, habis itu ya disimpan aja gitu. Pada saat ada keadaan darurat atau kebutuhan dana gitu, mereka baru pegang emas itu dijual gitu. Nah ini mungkin butuh waktu ya untuk transformasi seperti itu gitu. Tinggal masalah kita bagaimana literasi keuangan, edukasi ke masyarakatnya. Dan saya juga percaya di sini pun juga di Bapepti kita memiliki semangat yang sama untuk inklusi keuangan, di mana kita berusaha untuk mentransformasi hal-hal seperti ini gitu agar lebih baik, efisiensi juga, dan masyarakat juga lebih terbantu. Oke, kalau dari sisi pengawasan Pak Indra, kan tentunya memang masih ada resiko untuk manipulasi, kemudian spekulasi, bagaimana kemudian emas nasabah itu kemudian bisa saja disalahgunakan untuk keuntungan jangka pendek. Seberapa yakin, optimis Anda bahwa pengawasan ini akan bisa berlangsung cukup ketat sehingga nasabah yang bertransaksi di bank emas itu kemudian bisa cukup aman menaruh emasnya di bank? Kalau pengalaman saya dengan OJK, selama ini sih OJK sangat ketat ya dalam mengawasi kami ya. Cuman kalau untuk ngomongin perdagangan emas digital di Bapepti, selama ini sih cukup aman. Kenapa? Karena emas itu diserahkan ke pihak custody, dalam hal ini pihak ketiga. Lalu setiap transaksi secara real time via API pun juga dilaporkan ke bursa. Jadi nasabah tidak hanya dapat memeriksa di aplikasi kami, tapi juga dapat memeriksa di website bursa, tentu saja dengan memasukkan ID investornya mereka. Jadi karena tidak ada proses pembiayaan, peminjaman, jadi basically emas itu diam di custody. Oke. Otomatis dalam hal ini kami sebagai penyelenggara Indogold, apabila terjadi default atau bankrupt, nasabah tidak dirugikan. Kenapa? Karena mereka dapat memilih opsi untuk mengambil emas yang sudah ada di custody, atau mereka melikuidasi emasnya dan mengambil nilai rupiahnya. Oke, jadi cukup aman ya berarti Pak Indra? Yes, Oke. sangat. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Rian, nanti juga mungkin dijawab oleh Pak Indra. Apa yang kemudian bisa disampaikan kepada para publik masyarakat yang saat ini mungkin menyimpan emas, tetapi masih ragu-ragu untuk menaruh emasnya di bank emas, yang kemudian bisa meyakinkan mereka bahwa ketika mereka bertransaksi di bank emas ini akan aman dan nyaman? Pertama tentu ini diseminasi atau sosialisasinya ke seluruh masyarakat harus sistematis dan berkesinambungan. Jangan mengukur profil nasabah emas ini dengan ukuran masyarakat Jakarta. Indonesia itu sangat luas sehingga kanal-kanal komunikasinya pun harus dikerjakan dengan baik lewat below the line atau above the line. Karena potensinya besar sekali. Yang kedua, tentu ini memiliki double benefit bagi pemilik emas ya. Pertama tadi, kalau kita menyimpan emas di lembaga keuangan yang diregister oleh OJK, tentu dari sisi keamanannya terjamin. Yang kedua, juga kita mendapat benefit atau imbal hasil, itu yang dikenal dengan istilah gramasi. Dan kemudian selama data historis mengatakan nilai emas itu valuasinya kok relatif naik terus ya, tidak pernah turun. Kalaupun koreksi itu sebentar Mbak Tasya. Saya masih ingat dulu harga emas itu mungkin 10 tahun lalu 1 gram 400.000, sekarang udah 1,6 juta rupiah per gram. Jadi kita bisa membayangkan tingkat likuiditas emas itu bagus, kemudian satu lagi tingkat marketabilitas emas itu juga bagus. Sehingga kalau seseorang katakanlah tadi sampaikan Mas Indra itu sedang kebutuhan mendadak atau istilahnya BU, dengan segera emasnya itu bisa didisburse, bisa dicairkan dengan nilai yang masih cukup tinggi. Jadi saya melihatnya tuh lebih banyak gain-nya ya ketimbang loss-nya gitu. Risikonya itu. Dan soal pengamanannya kita tahu lah, lembaga keuangan itu sangat termasuk industri yang sangat highly regulated sehingga pengawasannya, supervisinya sangat kuat baik secara internal maupun oleh otoritas terkait, terutama oleh OJK. Baik. Itu catatan saya, Baik. Mbak. Pak Indra, singkat saja. Satu, diawasi pemerintah dan OJK, udah jelas ya itu OJK seperti apa regulasinya. Kedua, aman dan praktis karena kita juga disimpan di lembaga terpercaya seperti Pegadaian dan Bank Syariah. Ketiga, liquid dan mudah dicairkan kapan aja, apalagi secara digital sekarang. Keempat, investasi yang stabil, dan saya waktu kecil itu saya masih ingat burung cendrawasih 20.000 itu 1 gram. Udah nggak pernah ngeliat harga itu lagi. Kelima, terjangkau buat semua kalangan. Dengan aplikasi sekarang bisa mulai dari 10.000. Baik, terima kasih Pak Indra Surya dan Pak Rian Kiryanto untuk waktunya bersama kami di NTV Prime.
Pemirsa, demikianlah seluruh NTV Prime saat ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Utmila undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.